Doa sebelum belajar. Doa mulai. Belum belajar apa sendiri ya? Coba ada yang belum hadir. Nanti kakak panggil namanya angkat tangan ya. Oke. Kalia Makaila hadir Bu. Asih Mulyani hadir Bu. Azara hadir Bu. Dafa Ardiansyah Hadir Bu. Destri Hadir Bu. Haikal Hadir Bu. Jihan Hadir Bu. Nasi Hadir Bu. Muhammad Maran Hadir Bu. Muhammad Yusuf Hadir Bu. Jinai Hadir. Sakit Izin acara keluarga. izin Apa? Muhammad Tarik Hadir Bu. Muhammad Hashim Muhammad Rizky Maulana Hadir Bu. Munirul Hadir Bu. Nabila Arfani Hadir Bu. Nadi Pratama Hadir Bu. Nasrunisa Hadir Bu. Nur Adila Hadir Bu. Rahmat Edi Putra Hadir Bu. Apa? Rizky Wahyu Hidayat Sania Aprilia Hadir Bu. Saputra Namuladinata Kalika Juliani Hadir Bu. Tahira Tahira Hadir Bu. Jikrina Hadir Bu. Kiano Hadir. Sakit ada lagi namanya yang belum terpanggil Ya. berarti satu orang izin satu orang sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah mursalin wa ala alihi Rabbil yassir wa la tu'assir wa min khair wa nafa'na bima ta'lamun. Baiklah, sebelum belajar kita tenang dulu mejanya apa belum rapi gitu. Coba, yang mejanya masing-masing. Masih ada lagi yang sampah? Kalau masih ada sampah, sampahnya. Oke, buang sampahnya dulu, buang sampahnya dulu. Caranya ya. Oke. Jangan semuanya keluar. Perwakilan aja ke buang sampahnya. Ya, cepat. Di luar satu cepat. Ada spidol tadi, ada spidol. Lanjut. Oke, ambil bukunya dulu. Kita belajar Al-Quran. Oke, ambil catatannya dulu. Ada yang masih ingat lagi nggak pelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Yo, masih tentang apa? Pengertian Al-Quran. Yo, kakak tanya dulu. Siapa di sini dapat apa pengertian Al-Quran menurut bahasa? Saya. Ah, bisa.
kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat baginya yang diturunkan secara mutawir atau berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran dibuka dan diberikan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan bacaan. Nah, oke. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya masuk jangan kalamullah itu. Ah, Kalamullah. Dalam bahasa bilang apa? Kalamullah. Kalamullah. Apa? Perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalamullah itu adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Dan Al-Quran diturunkan surah apa? Pertama surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dan terakhir surah An-Nas. Sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Mana tahu ada di sini yang belum dapat surah Al-Fatihah? Ya, sama-sama. Semangat ya bacanya. Oke. Bismillah. Dan Al-Quran yang terakhir surah apa? An-Nas. Coba. Surah An-Nas. Baca surah An-Nas. Yang pertama. Oke, nampaknya semuanya masih ingat ya pelajarannya. Oke, sekarang kita masuk pelajaran kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagian yang kedua ya, yaitu pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Oke. Oke, jadi di sini kita akan hari ini kita akan membahas tentang pokok-pokok isi kandungan Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran terdapat pokok-pokok ajaran yang dapat dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Di antara pokok-pokok yang terkandung dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia tentang ilmu mengenai tentang keyakinan atau kepercayaan. Jadi akidah ini mengajarkan kepada manusia mengenai tentang keyakinan ataupun kepercayaan. Dan juga akidah dalam Islam adalah suatu kepercayaan yang diyakini kebenarannya
Coba, apa tadi akidah? Yang dimaksud dengan akidah? Akidah adalah mengenai keyakinan atau kepercayaan. Jadi sudah paham akidah itu apa? Nah. Oke, akidah itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang keyakinan ataupun kepercayaan. Jadi kita sebagai umat Islam harus meyakini dan tidak boleh dicampuri dengan keraguan ataupun kebimbangan. Contoh akidah dalam kehidupan sehari-hari. Yo, siapa di sini yang dapat contoh akidah dalam kehidupan sehari-hari? Aman dapat. Coba. Bener. Coba contoh akidah dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, oke. Ngerti apa maksudnya? Contoh yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi kita kalau disuruh kita diwajibkan kita sholat, itu kan diperintahkan Allah kan. Nah, jadi kita harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Yang kedua, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, menjauhkan diri apa? Dari semua perbuatan syirik. Ada yang tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan syirik? Ya. Apa dapat? Coba, apa yang dimaksud dengan syirik? Menyesatkan Allah. Ya, selain itu menduakan Allah, menyembah selain Allah. Jadi kita tidak boleh berbuat syirik, ya. Yang keempat, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat berjamaah. Jadi kita harus meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan sholat berjamaah, berjamaah, dan membaca Al-Quran setiap sholat. Ya, harus kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Oke, yang kelima apa contohnya? Berserah diri dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam mengerjakan suatu ibadah itu harus menyerahkan diri kita, harus ikhlas dan juga niat yang baik untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau dalam beribadah itu harus berserah diri, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Oke, lanjut. Selanjutnya B, ibadah. Oke. Nadir, coba bacakan dulu. Pengertian ibadah. Bahasa ibadah adalah taat, tunduk atau ikut dalam Islam. Ibadah memiliki pengertian yang luas dan meliputi semua kegiatan hidup manusia dan dikerjakan dengan niat yang baik untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan suatu bentuk kehidupan atau dan ketaatan yang mencapai puncaknya setelah adanya rasa keimanan dalam jiwa seseorang. Hamba terhadap siapa ia Nah, kasih. Dari segi bahasa, ibadah adalah taat. Ibadah adalah taat, tunduk atau ikut. Dan di dalam Islam, ibadah memiliki pengertian yang sangat luas yang meliputi semua kegiatan hidup manusia yang dikerjakan dengan niat yang baik untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita mengerjakan ibadah kita dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, itu maka kita akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain itu ibadah merupakan dampak dari keyakinan bahwa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau arti hakikatnya. Jadi manusia diciptakan untuk mengabdi, berbakti dan beribadah kepada Allah seperti yang terdapat dalam surah
sebagaimana terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Oke, kakak tulis dulu. Coba tulis semuanya ya, surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yang nggak nulis nanti kakak suruh ke depan ya. Kanan, semuanya ya. Yang nggak nulis nanti kakak suruh ke depan bacakan surah Al-Ikhlas ya. Oke? Apanya sih? Nanti Bun. Nisa, kenapa main-main? Kita ketawa? Hah? Nulis nggak tadi? Hah? Nggak ketawa? Coba tulis. Nanti kalau suruh cerita. Mau? Mana nulis ya? Oke, semuanya nulis ya. Nanti kamu periksa catatannya ya. Oke? Udah siap? Nah, jadi ribut. Dia cepat siapkan. Siapa namanya itu? Sekolah apa masuknya? Apa yang ada tadi? Hah? Main-main di luar? Jajan? Hah? Ngapain tadi? Berapa kali? Bukan masih aja. Ya, silakan duduk. Jangan lama permisi ya. Oke? Udah siap semuanya? Sudah. Mulai.
satu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ya, sama-sama semuanya bacakan surah Al-Ikhlas. Ya, semangat, ya, semangat. Yang artinya jadi manusia itu diciptakan untuk apa? Manusia diciptakan untuk apa? Mengabdi, Mengabdi, ibadah kepada Allah. dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Zariyat ayat 56, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi manusia itu diciptakan hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas ya adik-adik semuanya, bahwasanya manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah berapa tadi? Zariyat ayat 6. Nanti kalau ada kakak bikin soal, kakak bilang ini, coba sebutkan ayat Al-Quran yang menerangkan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah apa? Al-Zariyat Ayat ayat 6. Ada yang belum paham? Bisa, Pak? Hah? Aman ya, udah paham. Nah, siapa namanya? Aman. Ahmad. Siapa? Dari tadi nampak apa? Ayo terus coba. Manusia diciptakan untuk apa? Apa tadi? Coba tema catatannya. Manusia diciptakan untuk apa? Tadi ribut-ribut. Untuk apa? Ya Rizky, manusia diciptakan untuk apa? Ada situ. Nah, manusia diciptakan untuk apa? Manusia diciptakan untuk mengabdi. Manusia ini tengok. Manusia diciptakan untuk mengabdi, berbakti, dan beribadah kepada Allah. Seperti terdapat dalam surah Al-Zariyat ayat 56. Jadi, yang di luar ngapain? Nggak masuk. Yuk. Jadi apa tadi Rizky? Manusia diciptakan untuk apa? Iya. beribadah kepada Allah seperti terdapat dalam surah Ah. ayat 56. Apa tadi? Ahmad? Aman. Ahmad? Ah, dari tadi kakak tengok. Kamu tadi apa saja? Cepat. Dalam manusia diciptakan untuk mengabdi, apa? Mengabdi, berbakti, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah apa? Dalam surah apa? Letak dulu bukunya. Letak dulu bukunya. Kalau nggak dapat kakak berdirikan ya. Dalam surah apa? Yang menjelaskan manusia itu berbakti, manusia diciptakan mengabdi, berbakti, dan beribadah kepada Allah. Yuk, dalam surah apa dia? Lihat. Lihat. Dan ketawa, biar bisa dia tahu. Ayat 5.
Ya, selanjutnya ibadah dibagi menjadi dua macam, yaitu ibadah mado dan ibadah koridor. Yaitu Ibadah keluarga. dan siapa ini namanya ditulis tadi? Ya. Oke. Ibadah dibagi menjadi dua macam. Apa tadi? Ibadah yang kedua, ibadah apa yang dimaksud dengan ibadah mado? Coba tarik, bacakan. Apa yang dimaksud dengan ibadah mado? Tarik, bisa baca? Coba, nanti giliran. Coba, yang kuat bacanya, yang kuat. Ibadah yang termasuk dalam jenis ibadah ramadan seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Oke. Jadi ibadah terbagi menjadi dua macam, yaitu ibadah mado dan ibadah koridor. Jadi yang dimaksud dengan ibadah mado yaitu ibadah tentang apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah atas tingkat, tata cara dan perinciannya. Ngerti di sini? Maksudnya itu yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah ditentukan oleh Allah atas tingkatnya, atas tingkat tata cara dan perinciannya. Dan ibadah yang termasuk dalam jenis ibadah mado seperti sholat, puasa, dan haji. Oke? Dan di sisi lain, ibadah mado dimaknai secara sempit, yaitu ibadah yang ketentuan, peraturan, dan dari rukunnya yang ditetapkan oleh nas Al-Quran dan hadis. Tahu kan apa arti itu nas? Apa yang dimaksud dengan nas? Yaitu Al-Quran dan hadis. Ibadah mado yang termasuk seperti contoh apa? Sholat, puasa, haji. Jadi ibadah mado ini ada hubungannya tentang kita sama Allah. Hablum minallah itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Contohnya seperti sholat. Kita mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, zakat dan haji. Ini contoh ini sudah ditetapkan oleh Allah atas tingkat dan tata cara dan perinciannya. Jadi kita mengerjakan sholat sudah ada tata cara pelaksanaannya kan? Dimana kita sebelum sholat harus berwudu gitu kan? Sudah ada atas tingkat tata caranya, sudah ada tata caranya pelaksananya. Dan juga kita mengerjakan puasa, zakat dan haji. Yang kedua, ibadah ghair mado. Ibadah adalah ibadah yang mengandung segala amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ibadah ini mengandung unsur hubungan antara sesama manusia dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Jadi, ibadah ghair mado ini adalah ibadah hubungannya hablum minan nas, yaitu hubungan sesama manusia atau manusia dengan makhluk lainnya.
makhluk lainnya. Seperti kita yang termasuk ini ibadah yang termasuk dalam ibadah ghair Ramadan antara lain yaitu misalnya kalau menolong antara sesama manusia. Jadi ibadah ghair Ramadan ini contohnya itu yaitu menolong antara sesama manusia. Misalkan ini Rizky nggak ada penanya pas waktu belajar, jadi Najib ngasih penanya sama Rizky. Itu contoh apa ya? Contoh ibadah ghair Ramadan. Jadi paham kan sampai sini? Ada yang belum paham? Ayo, paham? Paham nggak? Apa tadi contoh ibadah ghair Ramadan? Apa tadi? Catatannya ada nggak? Tadi mencatat nggak? Mencatat. Ada kak. Buku ada kak. Buku ada. Nanti setiap harus ada catatan yang wajib. Minggu depan kalau periksa ya Haikal. Kalau nggak ada kakak nanti kasih nilainya. Ya, oke? Ngerti Haikal? Jadi contoh ibadah ghair Ramadan ini semuanya ialah menolong antara sesama manusia. Misalkan nih Haikal nggak ada pena. Jadi Raka ngasih penanya sama Haikal. Jadi itu termasuk ibadah ghair Ramadan. Karena apa? Karena menolong antara sesama manusia. Jadi ada lagi yang tahu contoh ibadah ghair Ramadan? Ada yang mau jawab? Contoh ibadah ghair Ramadan. Selain tolong menolong apa? Misalkan ada orang yang jatuh di iya membantu. Misalkan ada orang yang jatuh dari sepeda, itu termasuk ibadah ghair Ramadan. Nah, sedangkan contoh ibadah Ramadan apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Sholat, puasa. Yuk, kakak tanya dulu satu kali lagi. Ibadah terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama Jadi apa yang maksud dari ibadah Ramadan? Apa perbedaan? Apa perbedaan ibadah Ramadan dan ibadah ghair Ramadan? Coba, siapa yang dapat? Coba, dapat. Ibadah mahdo adalah ibadah tentang apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah atas tingkat, tata, cara, dan perinciannya. Sedangkan ibadah ghair mahdo adalah ibadah mengandung segala amalan yang diridai oleh Allah. Tepuk tangan pertama dulu. Lagi ya. Nanti boleh deh. Nanti kakak. Nanti kakak. Oke. Jadi kakak terangkan tadi kan ibadah terbagi menjadi dua macam nih. Jadi apa perbedaan ibadah Ramadan dan ibadah ghair Ramadan? Apa? Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Coba, Zikrina. Apa perbedaannya? Coba apa perbedaan? Ulang lagi, Chris. Oke, tadi kan kakak ada sebutkan ibadah terbagi dua macam. Jadi ibadah yang pertama ibadah Ramadan, yang kedua ibadah ghair Ramadan. Jadi apa perbedaan ibadah Ramadan dan ibadah ghair Ramadan? Ya. Ibadah Ramadan itu hubungan kepada Allah, sedangkan ibadah ghair Ramadan hubungan kepada manusia. Teman-teman, tentang saya. Oke, bagus
kepercayaan. Jadi akidah itu adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai keyakinan atau kepercayaan. Masih ingat apa akidah itu? Apa pengertian akidah? Yo, masih ingat? Coba tengok catatannya tadi. Coba tengok dulu. Haikal, catatannya mana? Ada kata yang kalau Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai keyakinan atau kepercayaan. Jadi akidah itu adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai keyakinan ataupun kepercayaan. Jadi akidah Islam juga diyakini kebenarannya dengan sepenuh hati oleh umat Islam. Jadi ibadah dalam Islam memiliki arti pengertian sangat luas yang meliputi semua kegiatan hidup manusia dan dikerjakan dengan niat yang baik untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak? Kayaknya nggak tahan lagi mau belajar. Hah? Nanti bentar lagi. Oke? Ada lagi yang belum paham? Tidak. Hah? Tidak. Nanti kakak tanya. Bisa jawab? bisa. Bisa yang belakang sana yang nulis di apa? Bisa jawab nanti kakak tanya? Udah paham sampai sini? Hah? Itu yang di samping ada bisa apa itu? Hah? Ada. Nanti kakak tanya dapat kan kalian? Bisa jawab? Hah? Bisa jawab nanti kakak tanya? Akidah dalam Islam ialah ini yang mengajarkan manusia mengenai keyakinan atau kepercayaan. Jadi semua kegiatan hidup manusia ini yang dikerjakan dengan niat yang baik untuk semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sampai sini? Jadi pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang muamalah. Oke? Muamalah ya. Jadi besok minggu depan jangan lupa ya bawa catatannya ya. Insya Allah kita akan membahas tentang pengertian muamalah ya. Oke? Oke paham sampai sini? Semangat dulu. Masih semangat kan? Oke, jangan lupa ya. Minggu depan kita akan membahas tentang muamalah. Catatannya jangan lupa di bawah. Tinggal. Oke? Nggak ada kesalahan tinggal. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.